iman gereja, yaitu ajaran Tritunggal Maha Kudus ya, yang cukup tidak gampang dipahami secara rasional, tetapi sekali lagi bisa dipahami dengan berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman bahwa kita menyadari diciptakan oleh Allah, kita diselamatkan oleh Yesus dalam Roh Kudus ya. Itu. Nah, lalu ada tugas yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini saya akan melihat sebentar. Ada beberapa teman saudara kita yang selalu tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Terutama tiga tugas yang terakhir, tugas pertemuan ke-7, 8, dan ke-9. Yang ke-9 ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum mengumpulkan. Kemarin ada trouble di e-learning, tetapi kebetulan sudah bisa jalan lagi, dan beberapa terlambat itu tidak masalah ya, karena memang yang salah bukan Anda, tetapi e-learningnya. Tetapi masih ada beberapa yang tidak atau belum mengumpulkan ini ya. Saya kebetulan mencatat dari pertemuan tugas materi ke-7 dan ke-8 serta ke-9. Saya mau cek sebentar. Aji Kurniawan, apakah ada Aji Kurniawan? Di mana ini Aji Kurniawan? Aji Kurniawan, halo, Aji Kurniawan. Ada nih Anda nih. Halo, Aji Kurniawan. Mana ini Aji Kurniawan? Aji Kurniawan. Ini Anda tiga kali tidak mengerjakan tugas, gitu ya, tidak mengumpulkan tugas, Saudara Aji Kurniawan. Apakah ada temannya yang bisa membantu saya untuk komunikasi dengan Aji Kurniawan ini? Kemudian yang juga 3 kali tidak mengumpulkan atau belum mengumpulkan itu Valentinus Wahyu Prabu. Apakah ada juga? Valentinus Wahyu Prabu. Tidak ada juga di sini Valentinus Wahyu Prabu? Halo, apakah ada Valentinus Wahyu Prabu? Apakah ada yang bisa membantu saya? Oke. Ya, Anda bisa mendengar semua ya. Saya panggil 2 orang itu tidak hadir ya. Tidak ada ya, tidak ada jawaban. Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Keduanya tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya. Oke, jadi seandainya nanti Anda bisa berkomunikasi, tolong disampaikan itu ya. Saya mau membantu Anda itu ya. Tapi kalau Anda tidak mau dibantu ya saya tidak bisa berbuat lain lagi gitu ya. Jadi nanti maksud saya baik, saya mau membantu kalau Anda mengerjakan sesuai dengan yang tugas Anda itu, lalu bisa jadi membantu nilai Anda itu ya. Tapi kalau Anda tidak mau dibantu ya tentu saja
nanti nilainya seperti yang Anda buat sendiri gitu ya. Jadi saya tidak bisa membantu gitu. Maka saya sampaikan ini ya, tugas 2 orang itu yang 3 kali tidak mengumpulkan tugas ya. Kalau yang hanya pertemuan ke-7 itu ya ada sih yang lain selain 2 orang itu, tapi di pertemuan ke-8 mengerjakan lagi, di pertemuan ke-9 juga ada juga yang belum mengerjakan itu ya. Ada di tugas pertemuan ke-9 itu yang sekarang ini tadi saya lihat sepintas itu ada Ruth Delima Sinaga, Anggriani Cesarestu Putri Tandirose, Franciscus Assisi, lalu Agustinus Rio Purnomo. Nah ini juga ada orangnya itu ya. Jadi silakan kalau masih mau mengumpulkan tugas terlambat tidak apa-apa daripada tidak ya. Karena saya akan selalu memantau tugas-tugas itu apakah sudah masuk atau belum ya, bisa jadi terlambat ya. Berkinahi pun ya, walaupun tetap saya beri catatan. Saya tetap mengapresiasi Anda semua yang mengumpul tugas dengan tidak terlambat itu ya. Tetapi khusus untuk pertemuan ke-9 ini kan kemarin ada trouble ya, ada error di e-learning-nya, jadi bukan salah Anda kalau Anda terlambat itu karena kesalahan sistemnya. Oke, tapi ini sekedar catatan aja buat Anda semua ya. Jadi Anda bukan, sekali lagi ya, saya menyampaikan pada Anda itu bukan anak kecil lagi gitu ya, yang harus disuruh-suruh, yang harus dipaksa-paksa, yang harus diawasi terus gitu ya, enggak ya. Anda itu sudah mahasiswa itu ya. Anda tentu saja dengan segala keterbatasan kita, ya kita tidak bisa kuliah tatap muka, kita hanya bisa kuliah seperti ini. Maka yang ada ya adalah kepercayaan itu ya. Tapi kalau Anda tidak bisa dipercaya ya mau gimana lagi gitu ya. Saya tidak akan mungkin memanggili Anda satu persatu gitu ya. Di tempat lain, di kampus lain bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena memang sistemnya memungkinkan untuk itu ya. Sementara di sini kita presensi, Anda secara mandiri presensi menggunakan barcode gitu ya. Nah itu silahkan gitu ya. Tetapi kalau nanti hasil ujian, hasil itu Anda sama sekali tidak menampakkan diri sebagai orang yang tidak pernah ikut kuliah ya jangan salahkan saya juga gitu ya. Jadi sekali lagi Anda itu bukan anak kecil lagi ya, walaupun belum dewasa sepenuhnya, kita semua juga belum dewasa sepenuhnya ya, dewasa itu proses. Tapi minimal yang sudah jelas, yang sudah pasti adalah bahwa kita semua itu bukan anak kecil lagi yang harus dipaksa-paksa, yang harus disuruh-suruh, yang harus diberi sanksi macam-macam dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, maka saya juga tidak akan memperlakukan Anda seperti itu gitu ya. Saya menghimbau Anda silahkan ya mengingatkan saja ya, tetapi keputusan juga akhirnya ada di Anda semua ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali lagi Anda semua yang ya mungkin dengan terpaksa, dengan apa, tetapi tetap mengumpulkan tugas itu ya. Dan itu sekali lagi juga bukan untuk saya itu ya, tetapi sekali lagi juga untuk Anda, untuk pengayaan Anda, untuk membuka wawasan Anda. Saya minta Anda membaca ini, saya minta Anda mendengarkan khotbahnya ini, saya minta Anda untuk merenungkan ini, merefleksikan ini, itu juga bukan buat saya itu ya, tetapi untuk kematangan iman kita, kedewasaan iman kita sebagai orang Katolik ya. Itu. Jadi sekali lagi nanti teman-teman saya juga akan menghubungi nanti secara akan saya japri mereka-mereka yang tidak mengumpulkan tugas itu. Karena ini sudah 3 kali ya, sudah menurut saya ya ada batasnya ya kesabaran saya itu ya, dalam artian ini ya saya akan memperingati secara halus itu. Oke.
Terima kasih atas semuanya yang sudah Anda berikan ke saya, tugas-tugas itu bagi Anda semua yang mengerjakan dengan tertib, dengan baik gitu. Saya sangat mengapresiasi tugas Anda itu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke materi kita hari ini, yaitu gereja dan iman yang memasyarakat. Saya akan share screen sebentar. Maaf sebelumnya Pak, saya izin bertanya. Iya. Kalau tugasnya saya kumpul untuk tugas yang ke-9, saya kumpul sekarang, apa masih bisa Pak? Sebentar. Ini siapa ini ya? Andriani Pak. Andriani. Bagaimana? Saya kan belum mengerjakan tugas yang ke-9 ya Pak. Iya. Karena kebetulan kemarin saya ada pindahan sama saya sekaligus pulang kampung Pak. Yeah. Terus saya baru mengerjakan tadi. Kalau sekarang saya kumpul masih bisa ya Pak? Oh masih bisa, nggak apa-apa. Ya silakan. Nanti walaupun ada keterangan terlambat, nggak apa-apa. Ya tetap masukkan saja. Nanti akan saya pertimbangkan semuanya itu. Silakan, nggak apa-apa. Ya. Oke, gitu, Andriani. Ya Pak. Oke, baik. Oke, kita akan lanjut ke materi kita, gereja dan iman yang memasyarakat. Ya. Bisa melihat ya tayangannya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, baik. Nah, refleksi awal pertama ini. Menurut Anda gereja itu apa? Anda lihat gambar di bawahnya? Lihat Pak. Oke. Siapa mencoba mau menyampaikan sepintas kalau Anda ditanya Saya gereja Pak. itu apa? Saya Pak. Siapa ini? Katarina Derici, NPM 027 Pak. Ya, silakan Derici. Ya, kalau menurut saya gereja itu merupakan persekutuan umat beriman Pak. Persekutuan umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di sisi lain gereja juga merupakan tempat ibadat bagi umat Kristen. Ya. Ada dua pendapat berarti itu ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya boleh coba Pak? Boleh, silakan. Siapa ini? Fransiskus Pasca, ya. Saya itu tempat gereja itu adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan Pak. Dan tempat berkumpulnya para jemaat beriman Pak. Iya. Ini lebih ke satu pandangan ya, gereja lebih ke tempat itu ya. Ya Pak. Tempat Anda bisa berjumpa dengan Tuhan, tempat umat beriman berkumpul ya. Jadi gereja sebagai gedung ya. Apakah ada lagi yang lain? Saya Pak. Siapa nih ya? Silakan Rusalia Arianti. Menurut saya Pak, gereja itu adalah tempat kita untuk menguduskan hari raya Tuhan. Dan gereja merupakan tempat di mana kita merayakan perayaan Ekaristi, kita berkumpul bersama sesama kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Pak. Gitu Pak. Oke, ini juga ya gereja lebih ke tempat ya, gereja sebagai gedung, sebagai sarana kita berkumpul, sarana kita merayakan hari raya, sarana kita dan sebagainya. Gereja lebih ke tempat ini ya. Apalagi yang kalau ada teman yang lain. Oke. Ya, kalau Anda lihat gambar itu, gambar ada kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan Pak. Nah, itu orang berbondong-bondong berjalan bersama menuju ke gedung itu ya, ke gereja itu ya, bangunan itu ya. Nah, jadi memang gereja itu bisa dimaknai sebagai dua hal itu tadi ya. Seperti yang disampaikan pertama dari Ci tadi itu.
Gereja sebagai persekutuan umat ya, sebagai orang-orang ya, sebagai sekumpulan orang yang percaya pada Yesus Kristus itu ya. Tapi gereja juga bisa dimaknai sebagai gedung, sebagai tempat, sebagai bangunan di mana orang-orang itu berkumpul, orang-orang itu berdoa, orang-orang itu merayakan hari besar, hari raya, orang-orang itu membangun relasi dengan Tuhan bisa jadi. Ya, jadi bisa dimaknai dua itu. Oke, sekarang kita lihat secara lebih dalam ya, asal usul gereja. Arti kata gereja itu dari kata Yunani ekklesia ya. Yang dimaksud adalah pertemuan ya, atau kumpulan ya, atau rapat ya, atau umat Kristiani awal ya. Ekklesia itu dalam bahasa Portugisnya iglesia ya. Lalu orang Portugis datang ke sini, lidahnya orang Jawa, orang Indonesia, lalu dari iglesia itu menjadi gereja itu, ya. Tapi artinya seperti itu. Nah, bisa juga diartikan sebagai kumpulan orang atau umat yang dipersatukan oleh Roh Allah dalam Yesus Kristus. Nah, ini persis tadi definisi yang disampaikan oleh yang pertama tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat secara lebih dari beberapa pengertian gereja, dari berpangkal dari kitab suci dan dari ajaran gereja. Ya, ini sedikit teoritis dan sedikit mungkin agak susah dipahami karena bahasa-bahasa dari kumpulan-kumpulan dari teks-teks kitab suci yang akan kita lihat bersama ini nanti. Tapi tidak apa-apa, nanti akan kita lihat apa yang ada di dalam kitab suci berkaitan dengan pemahaman mengenai gereja itu. Ya, jadi yang agak susah adalah yang ini ya, yang dipersatukan sebagai kumpulan, yang dimaknai sebagai kumpulan orang itu ya. Kalau gereja sebagai tempat, gereja sebagai bangunan, gereja sebagai gedung itu jelas gampang sekali ya. Kita lihat gereja, apapun gereja itu ya, entah itu gereja Kristen, entah itu gereja Pentakosta, entah itu gereja Katolik, entah itu gereja Ortodok, bentuk bangunannya sangat gampang dipahami itu sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadat orang-orang Kristen, entah itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Oke, nah yang lebih susah adalah memaknai gereja bukan dalam arti gedung, tetapi dalam arti ini, kumpulan orang ini. Ya. Oke, kita lihat dulu. Pengertian gereja dalam kitab suci dan ajaran gereja. Gereja dipahami ya, atau kita sering mendengar gereja sebagai umat Allah ya. Nah, ini istilah dari perjanjian lama ya, umat pilihan Allah. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah ya. Maka muncul istilah umat Allah. Ya, gereja sama dengan umat Allah, dipahami sebagai umat Allah. Nah, istilah ini dipakai oleh Konsili Vatikan kedua, ya, mau menekankan bahwa gereja pertama-tama bukan organisasi manusiawi, ya, melainkan perwujudan karya Allah yang nyata. Ya. Jadi Konsili Vatikan kedua, rapat besar para pimpinan gereja pada waktu itu ya, Konsili Vatikan kedua sekitar tahun 63 sampai 65 ya. Saya barusan lahir itu, Anda direncanakan saja belum itu ya. Tahun 63 itu Konsili Vatikan kedua ya. Jadi pertemuan para pimpinan gereja pada waktu itu dan membuahkan hasil yang luar biasa berkaitan dengan perkembangan gereja sampai sekarang ini
ya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang dihasilkan dan sampai sekarang masih menjadi bahan pendalaman, pegangan sekaligus menjadi pedoman sekaligus juga masih terus-menerus dipelajari dokumen Konsili Vatikan kedua itu. Nah, oleh Konsili Vatikan kedua itu gereja disebut atau istilah gereja sebagai umat Allah. Mau menunjukkan bahwa gereja pertama-tama bukan organisasi manusiawi, ya, melainkan gereja sebagai perwujudan karya Allah yang nyata. Ya. Jadi itu. Lalu juga ada istilah gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, nanti dalam kitab suci ini banyak ya, kita lihat. Nah, dari 1 Korintus 12 ya, sebagai kesatuan jemaat. Walaupun ada aneka karunia dan pelayanan. Ya, tapi tetap satu, ya, gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, itu kan kadang ada, kita mendengar gitu ya. Lalu juga dari Efesus 1, 2, 3, serta Kolose 1, 18, 24. Nanti Anda bisa ngecek di kitab suci, kutipan kitab sucinya. Saya tidak memakainya supaya tidak terlalu lama. Isinya adalah kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, gereja disebut sebagai tubuh Kristus, itu kiasan-kiasan ya yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, dan juga jemaat di Kolose. Ya. Tentu saja penafsiran ini juga sangat tidak sederhana, ya, melihat konteks situasi jemaat di Korintus seperti apa, situasi jemaat di Efesus seperti apa, situasi jemaat di Kolose seperti apa, sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya lalu menyampaikan pemahaman kepada jemaat di sana bahwa gereja itu sebagai tubuh Kristus. Lalu masih pengertian gereja dalam kitab suci dan ajaran gereja. Nah, gereja disebut sebagai bait Roh Kudus. Nah, ini juga di beberapa surat Rasul Paulus dan juga nanti di dokumen Konsili Vatikan kedua itu ada muncul gereja sebagai bait Roh Kudus. Yang jelas yang pertama ini. Surat pertama kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita disebut sebagai bait Allah. Ya, Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ya, ini Santo Paulus yang menyampaikan itu. Lalu yang surat kedua, Jemaat Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi Allah tinggal di dalam diri kita. Ya, kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ya, jadi seperti kita lihat kemarin bicara mengenai Trinitas itu ya, Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri. Ya, bisa tinggal di dalam diri kita, Allah tinggal dalam kita dalam bentuk Roh Kudus, Roh Allah itu. Lanjut lagi dalam Efesus 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ungkapan-ungkapan ini, ungkapan-ungkapan dari Rasul Paulus ini tentu saja harus dipahami sesuai dengan konteks jemaat pada waktu itu. Jemaat di Efesus, di Korintus, di Kolose, dengan permasalahan di waktu itu yang membuat Santo Paulus menyampaikan keterangannya, menyampaikan suratnya
isinya seperti itu. Nah, lalu kita sekarang ini memaknai itu sebagai gereja, ya, gereja sebagai itu. Nah, bait Allah adalah tempat pertemuan dengan Allah, yaitu siapa? Yaitu Kristus sendiri. Ya. Jadi ini dari Yohanes ini jelas sekali ya. Kristus itu adalah sarana kita berjumpa dengan Allah. Ya. Maka Kristus sendiri disebut sebagai bait Allah, tempat pertemuan manusia dengan Allah. Ya. Karena memang Kristus itu, kita yakini Yesus Kristus itu hadir di dunia ini, ya, sebagai perantara, sebagai penghubung, ya, sebagai tempat kita bisa bertemu, memandang Allah itu dalam Yesus sendiri. Maka dikatakan itu bait Allah. Ya. Nah, kalau kita gereja sebagai bait Roh Kudus, gereja sebagai orang-orang yang mengikuti atau sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus, ya sangat mungkin maka gereja itu disebut sebagai bait Allah. Karena di situ yang utama adalah Kristus sendiri sebagai sumber dari yang lainnya. Ya. Lalu gereja bisa dikatakan sebagai bait Allah. Nah, gereja itu bait Allah bukan secara statis, ya, melainkan berpartisipasi dalam dinamika kehidupan Allah sendiri. Nah, ini dari SC. SC itu Sacrosanctum Concilium. Ini dokumen Konsili Vatikan kedua berkaitan dengan liturgi. Ya. Jadi dokumen Konsili Vatikan kedua itu kan banyak sekali itu ya, ada Dei Verbum, ada Sacrosanctum Concilium, ada macam-macam ya. Nah, salah satunya menyatakan ini menjadi bait suci dalam Tuhan, ya, menjadi kediaman Allah dalam Roh sampai mencapai kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi gereja ini berproses gitu ya. Kita ini semua itu berproses. Ya. Kita ini sudah selamat, ya, sekaligus berproses menuju keselamatan kekal. Gitu ya. Nah, menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen Katolik itu kita ini sudah apa ya? Sudah merasakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di antara kita. Yesus sendiri menyampaikan seperti itu. Kita ini sudah diselamatkan, tapi belum secara penuh gitu ya. Maka gereja sebagai bait Allah itu bukan dalam artian statis, bukan hanya dalam artian sebagai gedung, tempat saja, tetapi adalah proses kehidupan, dinamika kehidupan Allah sendiri yang terus mengusahakan keselamatan bagi kita. Dan kita terlibat di dalamnya sampai nanti kepenuhannya, ya, kepenuhannya, kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Kristus datang kedua kalinya. Artinya apa? Artinya hari kiamat. Kalau tidak kiamat yang bersama-sama, ya kiamat kita masing-masing, hari akhir kita masing-masing ketika kita meninggal. Ya. Kemarin ditanyakan ya, kita masa Advent ini menyiapkan kedatangan Kristus, dua kedatangan itu ya, kedatangan yang pertama masa Advent Natal ini, lalu juga kedatangan hari akhir kita, kedatangan Kristus yang kedua itu. Nah, gereja berproses di situ, Allah berproses di situ. Lalu lanjut lagi, masih pengertian gereja dalam kitab suci dan ajaran gereja. Gereja sebagai misteri dan sakramen. Nah, dalam Konsili Vatikan kedua, aspek misteri gereja lebih ditonjolkan. Inti pokok kata misteri dalam kitab suci ialah rencana Allah yang diwahyukan kepada manusia. Misteri lebih menekankan aspek ilahi, ya, aspek yang
misteri itu kan kita nggak ngerti ya, masih misterius ya, masih nggak jelas. Gitu ya. Sementara sakramen lebih menekankan pada aspek insaninya, aspek yang nampak itu ya. Nah, lalu misteri dan sakramen adalah dua aspek dari satu kenyataan ya, yang sekaligus ilahi dan insani yang disebut gereja. Jadi gereja adalah sakramen yang kelihatan, yang menandakan sesuatu yang tidak kelihatan, ya, kesatuan yang menyelamatkan itu. Nah, ini juga LG itu dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, ya, LG, gitu ya. Nomor 9 ayat 48. Sakramen keselamatan bagi semua orang yang menampilkan dan sekaligus mewujudkan misteri cinta kasih Allah terhadap manusia. Nah, ini GS itu juga dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Gaudium et Spes. Ya. Jadi ada Lumen Gentium, ada Gaudium et Spes, ada Sacrosanctum Concilium. Itu nama-nama dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi ini misteri dan sakramen. Misteri itu aspek yang tidak kelihatan, suatu yang apa? Ya, misterius ya, misteri ya, tidak kelihatan ya, sama seperti kita bicara mengenai sakramen, bukan sakramen, kita bicara mengenai Tritunggal Maha Kudus itu ya. Itu suatu misteri Allah yang tidak begitu mudah untuk dipahami. Ya. Sementara sakramen itu lebih menekankan aspek insani, lebih menekankan yang kelihatan. Ya. Jadi gereja itu sekaligus misteri dan sakramen. Ya. Dua aspek yang satu kenyataan, yaitu adalah aspek ilahi dan aspek insani. Maka benar yang dikatakan tadi, gereja tidak hanya sekedar organisasi manusiawi, ya, tapi ada roh di dalamnya, ada sesuatu yang tidak kelihatan yang bisa menyatukan itu, roh yang sungguh bisa menyatukan itu. Itu akan bisa kita rasakan ya. Kalau kita pikirkan, kalau kita jelaskan itu susah itu ya. Tetapi kalau kita merasakan ya, kita mengalami, kita ada di dalam gereja bersama-sama dengan jemaat yang lain. Itu sungguh kita merasa sebagai umat, sebagai orang yang sama-sama sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, bersyukur, yang mau memohon, yang mau menyampaikan sesuatu. Kita sungguh disatukan, ada semacam roh yang tidak kelihatan, yang menyatukan kita semua di dalam gereja itu. Nah, ini gereja sebagai misteri dan sekaligus sebagai sakramen. Ya. Sakramen yang kelihatan ya kita yang ada di dalam gereja itu. Lalu yang misteri apa? Misterinya ya kenapa kita kok bisa tiba-tiba ada bersama di dalam gereja itu? Ya, ada roh yang tidak kelihatan, ada Allah yang tidak kelihatan yang menyatukan kita semua sebagai jemaatnya itu. Nah, itu juga sekaligus karya Allah juga dalam Roh Kudusnya itu ya. Kita yang kadang tidak tahu itu ya, kita memahaminya itu susah ya. Karena apa? Ya karena keterbatasan kita sebagai manusia itu ya. Kita hanya bisa menjelaskan seperti ini ya. Ada misteri, ada sakramen itu. Nah, masih lanjut lagi, ada lagi pengertian ini, gereja sebagai komunio. Gereja sebagai persekutuan. Ya. Komunio adalah hubungan atau persekutuan. Hubungan atau persekutuan dengan Allah melalui Yesus dalam sakramen-sakramen. Nah, ini. Ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus di sini ya. Komunikasi di dalam gereja Katolik dan antara gereja setempat dan gereja sedunia. Serta komunikasi keluar gereja Katolik dalam hubungan dengan gereja-gereja Kristen yang lain. Nanti akan kita lihat ya di gereja
atau sejarah awalnya itu ya, ada 3 aliran besar di dalam gereja nanti ya. Ada gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Kristen. Nanti akan kita lihat. Tapi yang sekarang di sini perlu diperhatikan adalah gereja sebagai komunio, sebagai hubungan, sebagai persekutuan. Ya. Persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam sakramen-sakramen. Lanjut lagi, gereja sebagai persekutuan para kudus ya, komunion sanctorum. Komunio itu persekutuan, sanctorum itu dari kata sanctus, kudus, ya, para kudus, santo, santa. Ya. Gereja sebagai persekutuan para kudus. Apa yang dimaksud dengan ini? Gereja sebagai persekutuan para kudus. Gereja pertama-tama itu suatu persekutuan dalam iman. Nah, ini dari surat Rasul Paulus kepada umat yang bernama Filemon, gitu ya. Persekutuan dengan Yesus Kristus, ya, dari 1 Korintus 1 ya, roh. Filipi 2, lalu 2 Kor 13. Ya. Komunikasi iman mengakibatkan suatu persekutuan rohani antara orang-orang beriman sebagai anggota satu tubuh Kristus dan membuat mereka menjadi sehati sejiwa. Dengan demikian, persekutuan para kudus dapat berarti gereja dari segala zaman. Jadi persekutuan para kudus itu orang sudah sejak zaman dulu ya, zaman gereja awal itu. Ya. Maka gereja memberikan gelar kepada orang-orang itu sebagai orang kudus ya, dari zaman ke zaman. Ya. Nah kalau gereja disebut sebagai persekutuan para kudus berarti gereja dari segala zaman kita bersatu dengan dalam iman ya, bersatu dengan mereka yang sudah mendahului kita semua. Itu juga dipahami sebagai gereja. Ya. Jadi ternyata dari berbagai macam pengertian-pengertian yang tadi disebutkan itu sangat banyak ya, pengertian atau istilah atau paham berkaitan dengan gereja. Ya, memang kalau singkatkan, diringkas itu pengertian itu hanya ada 2 tadi. Gereja sebagai gedung, sebagai tempat, sebagai sarana kita untuk berdoa, sebagai sarana kita untuk beribadat, merayakan perjamuan Ekaristi dan sebagainya. Tetapi gereja juga dipahami sebagai kita semua, orang yang merayakannya sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai bait Roh Kudus kita, sebagai bait Roh Kudus masing-masing dari kita, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita sebagai persekutuan, gereja sebagai persekutuan, dan sampai akhirnya tidak hanya persekutuan di antara kita, ya, tetapi juga persekutuan para kudus kita dan para kudus, orang-orang meningkati dalam gereja. Nah, ini sekali lagi memang tidak gampang dipahami, tetapi ini pengertian gereja dalam kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Ajaran gereja adalah ya kita semua ini ya, melalui para pemimpin kita, terutama gereja Katolik, para uskup, para paus yang membuat suatu konsili, yang membuat suatu pertemuan besar lalu merumuskan ajaran-ajarannya. Nah, kita masuk di situ sebagai anggota gereja juga harus memahami ajaran-ajaran gereja itu. Sekaligus dasarnya tentu saja pasti dari kitab suci. Tuh. Nah, ini pengertian gereja. Ya. Sepintas gampang sekali. Gereja itu sebagai tempat, sebagai gedung, sebagai bangunan, tapi juga gereja sebagai umat. Kita semua ini adalah gereja. Ya.
Nah, lalu istilahnya bisa macam-macam seperti tadi ya, gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Roh Kudus, sebagai komunio, persekutuan, tidak hanya persekutuan di antara kita, tetapi juga dengan gereja di luar, dan juga persekutuan dengan para kudus. Itu. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke sedikit yang berbeda. Ini lebih sederhana, berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, gereja-gereja yang lain. Nah, kita lihat ini. Ada keluarga besar umat Kristiani. Ya, umat Kristiani artinya sama-sama pengikut Yesus Kristus, gitu ya. Umat Kristen sedunia. Yang pertama adalah gereja Katolik. Yang kedua adalah gereja Ortodoks. Yang ketiga adalah gereja Kristen Protestan. Oke, untuk selingan sebentar. Apakah ada yang paham mengenai ketiga gereja ini? Pak. Sedikit, Pak. Gimana? Apa Anda paham mengenai ketiga gereja ini? Anda tahu gereja Ortodoks? Tahu, Pak. Apa gereja Ortodoks? Kalau setahu saya gereja Ortodoks itu ini Pak, apa ya? Gereja yang terpisah juga dari gereja Katolik Roma karena mereka ini menggunakan roti beragi. Kalau gereja Katolik kan komuninya tidak menggunakan roti tidak beragi. Setahu saya gitu sih, Pak. Ini siapa ini tadi yang menjawab ini? Katarina Derici, Pak. 027. Oke. Gereja Ortodoks ya. Di Indonesia ada nggak itu gereja Ortodoks? Ada kayaknya, Pak. Di mana? Kayaknya di Jakarta, soalnya katanya ini ya, Gading Martin itu gerejanya Ortodoks ya? Nggak ada sih, cuma kalau pengikutnya sudah ada, Pak. Oh, pengikut. Oh, nggak ada. Itu nanti kan Gading Martin itu. Oke, baik. Ya, oke. Informatif bagus itu ya. Kalau gereja Kristen Protestan jelas ya, kita tahu banyak gitu ya. Banyak sekali sekte jemaat gereja Kristen Protestan. Oke, kita lihat yang sering menjadi pertanyaan ini, gereja Ortodoks ini ya. Semoga penjelasan singkat saya ini memperkaya kita semua. Ya, jadi ada 3 besar kelompok umat Kristiani ini. Gereja Katolik jelas kita semua itu ya. Nah, sekarang kita lihat gereja Katolik dan gereja Ortodoks dulu. Aduh, ini ketutupan. Ya. Baik gereja Katolik maupun gereja Ortodoks itu merupakan kelanjutan dari umat awal, gitu ya. Merupakan kelanjutan dari umat awal, yaitu gereja perdana dulu, ya. Gereja pimpinan Petrus dan Yakobus serta sepuluh pilihan Yesus di Yerusalem itu dilanjutkan oleh gereja Katolik dan gereja Ortodoks yang dikatakan merupakan kelanjutan dari umat awal itu. Ya. Nah, lalu sesudah Yesus wafat dan bangkit, lalu mengutus Petrus dan kawan-kawan menyebar ke Roma, Mesopotamia, Irak, Laut Hitam. Ya. Nah, perpecahan terjadi bukan karena perselisihan tentang ajaran. Ya. Jadi antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu pecah menjadi gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu terpisah, ya. Tapi bukan karena ajaran, bukan karena ada perbedaan dengan ajaran, tetapi karena proses saling menjadi asing. Gereja Barat atau Katolik berbahasa Latin, gereja Timur atau Ortodoks itu berbahasa Yunani. Ya, jadi saling mengasingkan, saling menjauh, jauh di tempatnya, baik tempat maupun juga bahasanya. Lalu mereka sama-sama menjadi asing, gitu ya. Dan itu diresmikan, keterasingan itu, perpecahan resminya itu tahun
1054 ya. Kedua pemimpin agama, Paus dan Patriks, kalau di gereja barat itu Paus, sementara di gereja timur itu Patriks itu ya. Itu keduanya saling mengekskomunikasikan. Mengekskomunikasikan artinya saling tidak mengakui kepemimpinannya. Ya. Yang gereja timur tidak mengakui gereja barat sebagai pemimpin, dan gereja barat juga tidak mengakui gereja timur sebagai anggotanya lagi. Ya. Lalu dipisahkan. Ya. Jadi semakin sama-sama terasing itu ya. Nah, lalu setelah sekian puluh tahun berikutnya, dan sekian puluh tahun ya, sekian ratus tahun, akhirnya tahun 1965, Paus Paulus ke-6 sebagai pemimpin gereja Katolik Barat atau Roma, dan Patriks Anagoras sebagai pemimpin gereja Timur Ortodoks mencabut ekskomunikasi tersebut. Ekskomunikasi artinya apa? Artinya sudah berdamai sebenarnya tahun 65 ini ya, akhir Konsili Vatikan kedua itu ya. Sudah merangkul, sudah sama-sama mau bersatu lagi ya, tapi ya tetap tidak bisa bersatu lagi karena apa? Karena sudah terlanjur pisah gitu. Ya. Maka sebenarnya dari sisi ritual, dari sisi apa itu sama, ya. Tidak ada tadi dikatakan mengenai roti, mengenai hosti itu bisa jadi gitu ya. Di Kristen pun juga seperti itu, tetapi itu bukan suatu yang sama ajaran yang prinsip yang membedakan gitu ya. Hanya sarana saja itu ya. Tapi keterpisahan ini sekali lagi bukan karena ajaran. Ya, bukan karena ada pertentangan ajaran, ada perbedaan prinsip, bukan karena itu, tapi karena proses saling menjadi asing gitu ya. Proses menjadi jauh karena bahasanya beda, wilayahnya beda, lalu menjadi sama-sama asing. Ya kita bisa sangat maklum ya pada waktu itu jauh ya, posisinya jauh, serba tidak seperti sekarang ini ya, kita bisa dengan gampang apa yang terjadi di benua yang nun jauh di sana dalam waktu yang singkat kita bisa tahu, tapi dulu nggak bisa seperti itu. Oke, ini Leo angkat jari, kenapa ini? Menanya Pak, itu biasa kan ada kan biasa orang yang bilang saya 100% Katolik Roma gitu kan Pak. Itu maksud dia ngatain begitu, apakah perbedaan Katolik Roma di sini dengan yang Katolik Yunani itu gimana sih Pak? Kenapa kayak dia lebih membenarkan gitu dari penjelasan Bapak kan tadi soal perbedaan itu yang Katolik Roma dengan Yunani kan Pak. Bisa bertanya yang biasa orang bilang 100% Katolik Roma gitu Pak. Ya, kalau kita mendengar orang 100% Katolik Roma ya betul-betul dia setia pada Paus ya, kepada pimpinan tertinggi gereja Katolik itu satu syarat mutlak yang pertama kali itu ya. Kita taat pada Paus, mengakui Paus sebagai pimpinan gereja Katolik gitu ya. Itu artinya kita 100% itu gereja Katolik Roma gitu ya. Tapi kalau Anda sudah tidak percaya pada Paus dan seluruh jajarannya, ya mungkin Anda sekian persen itu bukan 100% Katolik Roma itu ya. Begitu. Ya, karena di gereja timur itu juga ada semacam pausnya gitu ya, yang dikatakan Patriks itu. Ya, pimpinan sendiri ya gereja Ortodoks itu. Ya, mereka juga ya walaupun mungkin ada perpecahan juga ya di dalam gereja timur itu ya. Tapi gereja Barat, gereja Katolik Roma yang saya tahu pasti itu tidak ada perpecahan ya. Besok kita lihat minggu depan ya, kita lihat ciri-ciri gereja Katolik gitu ya. Satu Kudus Apostolik ya, itu satu gereja Katolik itu. Oke. Semoga ini menjawab ya, belum tentu jelas, tapi kalau kita
mendengar kita sebagai orang 100% Katolik Roma itu ya artinya kita 100% tunduk pada Paus dan seluruh jajaran ke bawahnya itu ya. Tuh. Nah, saya lanjutkan dulu. Sebentar, saya kembalikan lagi. Tahun 65 itu ya, sesudah Konsili Vatikan kedua itu Paulus ke-6 ya, Patrikan Agudas mencabut ekskomunikasi, artinya mengupayakan untuk berdamai, upayakan untuk saling mengampuni ya, tidak lagi ada ekskomunikasi atau pengusiran atau ketidakmengakuan gitu ya. Tapi ya pimpinannya sudah bergabung, sudah bersatu, sudah sepakat, tetapi umatnya kadang yang belum bisa begitu saja menjadi satu. Apalagi mereka yang timur juga sudah ada beberapa pemisahan lagi. Oke, kita lanjut lagi dulu. Tambah lagi Pak, sedikit. Ya. Kadang biasa ada orang di luar tuh nggak mau dibilang Katolik Yunani gitu Pak. Nah, alasan tidak mau dibilang apa? Katolik Yunani gitu Pak. Katolik apa? Katolik Yunani. Iya. Biasa di umat sekarang itu nggak mau disebut Katolik Yunani karena alasan apa ya, kadang orang gitu Pak. Maksudnya Katolik pandangan gereja Katolik Roma terhadap Katolik Yunani itu sebenarnya gimana sih Pak? Gitu. Apakah benar atau Katolik Yunani itu sebenarnya nggak ada. Yunani itu hanya bahasa yang dipakai saja. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan tadi, perpisahan itu di samping tempatnya itu juga bahasanya. Ya. Yang gereja Barat itu berbahasa Latin, yang gereja Timur Ortodoks itu berbahasa Yunani. Ya. Nah, lalu kan tidak begitu saja mudah pada waktu itu ya penggunaan bahasa itu ya. Di Indonesia pun juga bahasa Indonesia itu baru mulai sesudah Konsili Vatikan kedua itu ya. Sebelumnya itu masih menggunakan bahasa Latin itu, hanya orang-orang, hanya romo-romo, hanya pimpinan-pimpinan gereja saja yang tahu, umat sama sekali tidak ngerti itu ya. Kan dulu sempat menjadi asing itu ya zaman sebelum Konsili Vatikan kedua itu. Nah, baru lalu kita boleh menerjemahkan bahasanya. Nah, itu sudah tahun 65 itu. Ya. Jadi gereja Katolik Yunani itu sebenarnya istilah Yunani itu hanya penggunaan bahasanya saja. Gereja Katolik Latin itu juga bahasanya, tapi gereja Barat dan gereja Timur yang disebut itu. Atau gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu. Tuh ya. Gitu? Ayo. Oke, ya. Oke, saya lanjut dulu. Ini yang chat ini siapa ya? Oke, nggak apa-apa. Lalu, nah, berbeda dengan gereja Kristen Protestan. Ya, gereja Kristen Protestan ini lahir dalam reformasi. Ya. Nah, reformasi Protestan adalah satu gerakan protes yang dilancarkan oleh Martin Luther di Jerman dan John Calvin ya, melawan gereja Roma yang dianggap sudah menyeleweng dari ajaran Kristus. Maka disebut sebagai Protestan gitu ya, yang protes, yang melakukan tidak menerima. Nah, ini kan jelas kalau di sini Kristen Protestan itu lahir dalam reformasi. Ya, reformasi Protestan. Akhirnya ada perbedaan pandangan, perbedaan ajaran. Ya. Lalu mecah, lalu memisahkan diri melawan gereja Roma. Ya. Ini saya hanya mau menunjukkan bahwa perbedaan antara gereja Katolik dan Ortodoks dan gereja Katolik dan gereja Kristen Protestan. Kalau gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu pemisahannya itu bukan karena prinsip ajaran,
Sementara ini Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik, Kristen Katolik, dan Gereja Kristen Protestan pemisahannya karena memang ajaran. Ya. Gereja Protestan tidak menerima atau bertentangan dengan Gereja Katolik. Gitu. Oke, kita istirahat sebentar, kita berdoa malaikat Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Jadi gereja Kristen itu lahir dalam reformasi. Reformasi adalah suatu gerakan protes yang dilancarkan oleh Martin Luther dan Calvin. Ya, maka gereja Kristen Protestan itu juga pecah ya, antara Lutheran dan Calvinisme. Dan sesudah itu pecah menjadi banyak sekali ya, ribuan sekte. Ya, di Indonesia itu ada banyak sekali. Nah, ini menjadi jelas ya perbedaannya ya. Kalau gereja Katolik itu satu, gereja Kristen Protestan itu menjadi banyak. Ya. Lagi. Nah, dengan alasan tidak ada dasar dalam kitab suci ya. Jadi praktek yang dianggap menyeleweng dari ajaran Kristus itu kelompok reformasi Protestan itu mencoba mengembalikan semuanya ke dalam atau mencari dasarnya di dalam kitab suci ya. Mereka tidak lagi percaya terhadap ajaran-ajaran gereja, hanya berdasar pada kitab suci. Nah, selama kurang lebih sekitar 400 tahun Katolik dan Protestan itu saling memusuhi ya. Nah, ini luar biasa nih, 400 tahun gitu ya. Jadi ini keprihatinan bersama ya. Baru sesudah itu 100 tahun terakhir ini merasa bersatu kembali dalam iman kepada Yesus sebagai jalan kehidupan dan kebenaran ya. Jadi ini sejarah panjang gereja kita itu ya. Sama-sama pengikut Yesus ya. Tapi sekitar lama loh itu 400 tahun itu ya, itu terjadi perpecahan, terjadi perpisahan ya. Kita sama-sama mengakui ya, sama-sama mengakui ada ketidakbenaran di kedua belah pihak gitu ya. Jadi pada waktu itu ajaran gereja Katolik Roma juga diselewengkan ya oleh para pejabat gereja yang prakteknya itu tidak benar gitu ya. Ada beberapa orang yang memasang tarif ya, uskup itu menjadi pejabat pemerintahan dan sebagainya. Lalu ada
apa ya, kelemahan-kelemahan di sana sini, lalu beberapa orang antara lain dipelopori oleh Luther dan Calvin itu protes ya terhadap praktek gereja Roma pada waktu itu. Ya, lalu mereka mengembalikan lagi semuanya berdasarkan kitab suci. Maka ada prinsip yang dipegang oleh orang-orang Kristen Protestan itu sola scriptura, sola fide, sola scriptura, hanya berdasar pada yang tertulis di dalam kitab suci dan hanya berdasarkan iman. Ya. Nah, mereka tidak menerima magisterium, ya, ajaran gereja. Nah, sementara kita menerima ajaran gereja dari para paus. Gitu ya. Nah, ini salah satu perbedaan. Lalu perbedaan yang lainnya di bawahnya itu cukup banyak gitu ya. Termasuk perbedaan peribadatan, perbedaan tata cara ritual, ya, perbedaan mengenai sakramen, dan mereka juga yang Kristen Protestan itu terpecah menjadi ribuan sekte, ya. Banyak sekali di Indonesia aja ada banyak sekali itu, ya. Dan itu masing-masing berbeda, ya, berbeda. Ada sih yang sama, ada juga yang berbeda, ya. Banyakan berbeda itu. Nah, sejak abad terakhir ini, ya, terutama sejak Konferensi Vatikan kedua, sama-sama menyadari ya bahwa ada kelemahan di kita semua ya, baik Katolik maupun Kristen ya, lalu mengupayakan istilahnya ekumenis itu ya, gerakan-gerakan ekumenis yang ayolah kita kembali lagi menjadi satu lagi ya. Tapi juga karena sudah terlanjur ya, bisa terlanjur berbeda, sulit untuk diupayakan kembalinya bersatu. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya sekarang kita sudah sama-sama saling mengampuni, sudah sama-sama saling memaafkan, sudah sama-sama saling menerima ya. Jadi secara prinsip itu sebenarnya tidak ada lagi permusuhan itu ya, berbeda dengan 500 tahun yang lalu itu memang betul terjadi permusuhan ya, bahkan persaingan untuk mencari pengikutnya antara Kristen dan Protestan Katolik gitu ya. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi gitu ya. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan sejarah panjang 3 kelompok besar dari umat Kristiani. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup dengan penugasan lagi? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir saya tutup dengan tugas. Tugasnya, waduh, ntar saya ambil lagi. Nanti akan saya share juga di e-learning. Tugasnya ini. Aduh. Nah, ini ada teman saya, Romo Agus Suryono Gunadi ini, yang membuat video tentang Pentakosta. Itu tahun lalu, Mei 2020. Dan itu dicantumkan di YouTube itu. Silahkan nanti Anda klik, Anda dengarkan tentang lahirnya gereja, ya, tentang gereja Katolik gitu. Lalu apa yang mau disampaikan dari homili itu? Ya, Anda cari poin-poinnya, sebenarnya sudah jelas nanti kalau Anda mendengarkan itu. Oke, cukup jelas untuk tugas ini ya. Nanti seperti biasa dikumpulkan di e-learning itu hari Rabu. Ya. Baik, Pak. Jelas, Pak. Pak, jelas Pak. Cukup jelas? Saya ingin Jelas, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak. Bentar, saya ingin sebelum saya tutup, saya ingin panggil sekali lagi, apakah ada yang namanya tadi saya panggil Aji Kurniawan?